mungkin ini desain yang kita tampilkan baru yang di bagian yang di depan gantung. Tapi kita juga rencananya akan menambah desain ini yang di tanggal 1 Maret kita akan menambahkan parkir ban tanah WC umum dan menambahkan taman kota lagi. Jadi saya ingin menambahkan, jadi di sini kita tidak hanya tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang sekarang yang ada di sana, tapi juga kita ingin mengembalikan kenangan orang akan sejarah Kota Jogja itu sendiri. Jadi di sana kita tidak hanya untuk berekreasi atau melakukan, tapi kita ada sesuatu di sana yang kita temukan ketika kita berada di daerah tersebut. Jadi kami mencoba untuk memadukan antara permasalahan tadi, di mana permasalahan seperti area parkir, terus kemudian restoran pedestrian, dan juga lahan terbuka itu kami padukan dengan kolektif memori. Jadi di sana kita sambil berjalan-jalan kita dapat mengenang keadaan masa lalu. Kemudian juga mungkin kita mencoba mengembalikan kenangan masa lalu di sana, ya seperti dulu kan katanya di daerah Malioboro itu ada suatu taman, ada taman kota. Nah, kami ingin mencoba mengembalikan ingatan orang atau ingatan orang akan kenangan itu. Oh, dulu di situ pernah ada taman kota. Mungkin kami juga berencana mengembalikan semua, bukan mengembalikan sih, ingin mencoba memberi ingatan akan masa lalu yang ada, ya. Misalnya dulu di daerah 0 km itu kan orang kenalnya itu Tugu Air Mancur, ya. Nah, ya Tugu Air Mancur. Jadi mungkin kami akan memasukkan sana seperti air mancur atau apalah, jadi ya tidak hanya air mancur. Soalnya kan katanya dulu di sana permasalahan adanya air mancur itu malah digunakan sebagai tempat mandi. Jadi air mancur itu dihilangkan, tempat mandi bagi tunawisma yang tempat mandi bagi tunawisma. Jadi itu dihilangkan, tapi kita coba memunculkan kembali bukan berupa air mancur, tapi sesuatu yang bisa mengingatkan orang tersebut akan kenangan masa lalu. Ya, seperti itu. Kami ingin mencoba mengembalikan ingatan. Ini untuk yang jalan ini itu masih di depannya. Depan. Oh, depannya di depan. Yang lainnya masih. Ya, mungkin ada masukan dari mungkin sedikit apa namanya usulan buat itu plakat dulu. Sebenarnya kan Pemkot coba ada usaha serupa sebenarnya dengan museum batik itu yang di paling utara di dekat BNI. Maksudnya apa ya? Saya pikir kalau di sense kita untuk ngelihat dan mengamati pun kurang enak gitu. Jadi mungkin ya ini ide-ide wae. Saya tahu memang treatment yang dilakukan Pemkot itu memang bagus loh, dengan tanaman itu kan bisa sebenarnya sama. Jadi satu sisi itu enak dilihat, satu sisi juga ada kesinambungan sama desain sebelumnya juga. Saya pikir segitu. Kan kalian juga mau pelajari soal building massing. Yang saya mau nanya itu respon kalian dalam pembuatan ruang publik ini terhadap building massingnya yang ada di sekitar itu apa? Karena kan di sini kan hanya seakan-akan ini hanya menyesuaikan dengan keadaan yang sebelumnya, tapi kalau saya jujur saya ngerasa dari keterkaitan sama building massingnya itu kurang kelihatan kalau menurut saya. Apa mungkin ada penerapan lain selain dari yang treatment yang menunjukkan sisi sejarahnya dari area itu? Tempat. Yang belum dikerjakan untuk building massing. Yang terkait dengan pertanyaannya Pak Taman.
Jadi kalau tadi kan building masing itu adanya pola-pola, kalau kita kenal sendiri dari bangunan kolonial itu kan terkenal dengan pola keteraturannya. Jadi kami ingin mencoba memasukkan itu ke dalam desain kami. Start itu rencananya kami akan memasukkan itu ke taman yang berada di sekitar area Serangan 1 Maret dan memasukkan elemen building matching selain dari pola keteraturan atau pola keteraturannya. Jadi kami juga ingin mencoba menyesuaikan kesesuaian antara warna dari kesesuaian warna antara building dan taman tersebut. Ya mungkin itu Bu sebenarnya. Mungkin menambahkan aja apa yang kita desain ini lebih ke mendukung apa yang sudah ada di sana, mendukung bangunan-bangunan yang sudah terlebih dahulu eksis di sana. Jadi kan dengan desain ini mungkin kita bisa mendukung masalah kenyamanan, masalah kebersihannya, masalah keindahannya. Jadi orang yang ke sana mungkin bisa menikmati apa yang sudah ada di sana dengan lebih baik lagi. Terus tadi yang masalah plakat itu kenapa di lantai, sebenarnya kita membuatnya 2 tipe, yang menyatu dengan pedestrian, yang menyatu dengan sidewalknya itu, sama yang satu lagi mungkin plakat yang lebih ke kayak kecil ornamental yang bisa dibaca, mungkin yang ketinggiannya segini, jadi bisa langsung dibaca. Dan itu tujuannya kenapa ditaruh di lantai juga, ketika orang lewat baca itu kan ketika dia baca, dia diulang lagi ke atas, itu langsung melihatnya langsung. Jadi mungkin dia bisa sedikit, oh ini keadaan masa lalu, sekarang kayak gini. Ternyata yang masa lalunya, ya misalnya kok lebih nyaman yang masa lalu dibanding sekarang. Nah, jadi maksud kita meletakkan seperti itu. Jadi sambil melihat, membaca gini, sekarang lihat, oh iya, orang bisa mikir atau bisa, ya mungkin bisa mikir keadaannya itu, oh dulu lebih nyaman daripada sekarang. Mungkin gitu kan maksudnya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kalau misalkan kantor pos nanti berubah fungsinya jadi supermarket, dengan adanya itu kita tetap masih punya kolektif memori, Masih punya ingatan. Jadi saya mau nanya, itu kan berdasarkan tadi sama yang analisis kalian tentang building matching, itu kan kalian ada mengamati atau mencoba untuk menganalisis tentang Bank BNI sama kantor pos sama Bank BI, terus sama gedung kantor presiden itu, gedung agung. Nah itu kan berdasarkan yang saya tahu, itu kan mereka kan punya sisi sejarah sendiri dengan tahun berdirinya tuh lain-lain. Dan ciri khasnya itu tuh kan nggak hanya dari dia punya keteraturan geometri, tapi kan berdasarkan elemen ornamen segala macam. Yang saya mau nanya, gimana cara kalian itu menyatukan dari keberagaman sejarah tahun-tahun itu ke dalam desain ruang publik ini? Nggak ngerti mereka. Sudah ada pemikiran. Jadi kan di analisis tadi itu kan macam-macam bangunan itu kan ada dijadikan dengan dan seterusnya. Nah itu nantinya itu akan berpengaruh terhadap dirinya di depan itu apa sih perubahan ada nggak sebenarnya terkaitannya dengan aspek yang lain atau nggak tahu ada mau ada kaitan dengan apa aspek yang barangkali bagaimana kalau untuk menikmati keindahan yang ada di sana itu supaya lebih terasa gitu dibandingkan dengan yang sekarang. Misalnya kan tidak berubah, kan itu dan sebagainya mungkin kan tidak berubah ya, karena itu kan peninggalan dan turun. Tapi
Tapi bagaimana Anda memberi sentuhan kualitas yang lebih supaya bisa dinikmati orang dengan lebih enjoy. Tanyain tentang ornamen-ornamen zaman dulu tuh ya. Udah, kan ya, kalau misalnya kalian tadi bicara soal kalau setiap bangunan peninggalan itu kan memiliki kesamaan salah satu elemen geometrinya. Jadi dia kan punya keterangan sendiri modular. Nah, itu yang setahu saya apa namanya pertama kali terus itu aja itu tuh udah pakai peninggalannya Gedung Agung, terus sama Bank BI lama itu memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan tahunnya mereka. Nah ini kan sedangkan ruang publik kalian itu kan ada di antara mereka itu semua. Yang saya mau nanya, analisis apa temuan apa yang kalian dapatkan untuk diterapkan di desain ruang publik ini? Pikirkan ya, mungkin bisa ambil ini masih dulu. Masukan ini ada berkualitas. Silakan nanti dipikirkan lagi bagaimana. Kami juga emang sudah memikirkan itu bagaimana menyesuaikan antara kesesuaian taman ini dengan bangunan sekitar. Gitu kan, maksudnya ada yang kesesuaian taman ini dengan bangunan sekitar itu kan. Nah, ya kami juga masih berpikir itu bingung. Karena dari antara bangunan, misalnya kalau bangunan menyebutkan bangunan tahun berapa itu ya, terus ini, cuman di situ kan taman sudah ada. Nah kita kan nggak mungkin mau taman itu mau dibuat kayak Jogja yang zaman dulu seperti yang tahun berapa, seperti waktu zaman dulu kan juga nggak mungkin. Jadi kita ya masih bingung, masih memikirkan Bagaimana caranya biar orang di situ menikmati juga. jadi bagaimana ya kami juga ya itu masih memikirkan bagaimana memasukkan semua maksudnya memasukkan elemen-elemen bangunan yang kayak tadi katanya Mbaknya ini masukkan ya Mbak itu kesesuaian antara taman dengan bangunan sekitar itu bagaimana kami masukkan ke tamannya ini, kami masih bingung, masih memikirkan itu. Jadi masih ya jadi masukan buat kelompok kami. Yang belum lupa tadi, yang slide pertama tadi masih space gitu. Yang kemarin saya komentari itu, kalau mau berjanjian, yang pertama. Tidak perlu lah.